Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus santai, terus sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini kayaknya ini konten bakal banyak tentang Vina Cirebon ya. Ini guys ya, alhamdulillah juga sahabat gue Ko Alvin Lim, beliau juga mengangkat masalah ini. Analisanya keren banget ya, karena dia juga udah lama banget jadi pengacara guys ya. Jadi dia datanya lumayan bagus, dan ini istimewa ini. Ini istimewa banget. Coba kita lihat apa keterangan Alvin Lim, juga angkat suara. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman tahu kasus Vina, kasus Vina Cirebon itu yang 8 orang membunuh. Iya, tahu kok. Sebentar, ini foto-fotonya kita lihat. Ini ada Kapolri Dai mantan Kapolri Dai Bakhtiar ya. Ini anaknya Adi Vivit Bahtiar, tanggapi mundurnya Luki Hakim, Bupati Nina Agustina, kita hormati dan hargai hak politiknya. Iya, Luki Hakim mundur jadi wakil bupati itu Cirebon ya. Ya, Bang Luki Hakim ngeri. Nina Agustina ya. Netizen terbelah, perlu salah tangkap, DPO sudah tertangkap, sementara ada yang tertawa di luar sana. Nah, apakah di Konoha sedang ada adu sakti? Ya itu ya, netizen versus jenderal. Nah, Luki Hakim tahu nih, ya, Luki Hakim tahu nih. Ini Agustina, Luki Hakim pernah jadi wakilnya ya, dan dia mundur. Nah, ya kan? Dai Bakhtiar, wah, ini kebongkar nih. Ini nih aktor-aktor yang diduga ada di belakang kasus pembunuhan Vina Cirebon nih. Gue bilang apa? Gede nih kasus. Lanjut. Nggak mungkin lah cuman guru bangunan. Aduh. Yang film yang ada muncul di film juga itu di bioskop. Nah, teman-teman tahu waktu ketika kasus Vina itu, ini kan sampai sekarang nggak benar nih ya, 3 DPO-nya, 3 orang DPO nggak ada mukanya juga, dan diduga anak mantan bupati juga terlibat di situ. Sesuatu yang lucu teman-teman ya, kalau kita tarik garis bawahnya, ternyata mantan Kapolres waktu itu ya adalah saudara dari bupati teman-teman ya. Saudara dari bupati. Mantan Kapolres sama bupati waktu itu bersaudara. Bingo. Luki Hakim tahu ini. Luki Hakim tahu ini masalah kayaknya. Luki Hakim. Nah, Luki Hakim, karena gue kenal sama Luki Hakim karena dia dulu pernah datang ke pondok gue tuh. Dia waktu itu masih belum jadi wakil bupati, dia baru mau nyalon ya. Bang Luki tahu nih.
Tahu Bang Uki. Angkat suara Bang Uki. Lanjut kok. Mantan bupati di Indramayu di Cirebon di sana, teman-teman. Bukan di Indramayu, di Cirebon, teman-teman ya. Jadi mereka adalah keluarga dari mantan Kapolri, Dai Baktiar. Kalau orang-orang tahu Dai Baktiar, mantan Kapolri itu punya anak ya. Yang satu masuk ke pemerintahan, yang satunya masuk ke menjadi kepolisian, teman-teman. Kepolisian. Nah, tahukah teman-teman bahwa Kapolres yang sekarang sedang diperiksa, teman-teman, yang menjadi sorotan masyarakat dianggap tidak melakukan penyidikan dengan benar, itu ternyata adalah Direktur Tipit Cyber, teman-teman, yang menetapkan saya sebagai tersangka. Jadi teman-teman bisa melihat ya bagaimana orang yang suka mengkriminalisasi orang ya. Sekarang masyarakat tahu siapa yang nggak benar, siapa yang sering membuat hal-hal yang kriminalisasi dan proses-proses hukum yang tidak benar, yang tidak sesuai hukum ini ya, terlihat dengan kasus Vina ini, teman-teman ya. Jadi disinilah bukti-bukti itu di mana kita manusia punya limitasi, tapi Tuhan itu yang akan membongkar semuanya, Tuhan. Teman-teman ya, kalau kita bergerak di jalan yang benar dan kita mempunyai keinginan yang benar, saya yakin Tuhan pasti akan membantu di situ ya. Dan yang kedua adalah penyidiknya ya. Penyidiknya itu juga saat ini sedang diperiksa propam, teman-teman, dan dalam waktu dekat akan disidangkan di di pengadilan sidang etik kepolisian ya. Kita bisa melihat bagaimana dunia ini atau situasi yang ada di Indonesia ini, teman-teman, makin lama makin mengkhawatirkan ya. Saya bilang mengkhawatirkan. Kenapa? Banyak orang yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, bahkan pengacara, malah menjadi oknum yang melanggar hukum, teman-teman. Nah, itu yang menjadi garis bawah. Adanya oknum-oknum aparat penegak hukum seperti yang lagi gue lihat dia muntah ini ya. Ada dugaan itu, ada dugaan kejaksaan ya. Nanti kita juga akan bongkar, dan itu udah menjadi rahasia umum. Jadi wajar aja kalau gue sebagai rakyat nih, nah, curiga gitu kalau ada proses hukum yang janggal. Nah, ini jadi memang adu kekuatan antara rakyat dan oknum. Adu kekuatannya. Untungnya alhamdulillah sekarang ini zaman media sosial begini, Allah kasih kita channel YouTube yang viral. Insya Allah ini menjadi salah satu alat supaya rakyat tahu bahwasanya belum tentu orang yang berseragam, orang yang paham hukum itu mentaati hukum. Bisa jadi mereka ada dugaan-dugaan upaya-upaya kriminalisasi orang-orang yang mereka targetkan. Nah, seperti Kolvin ini yang disampaikan Kolvin, ini kejadian Vina Cirebon ini, waduh. Lanjut kok. Ya, seharusnya mereka menegakkan hukum dan dia seharusnya memberantas para kriminal-kriminal dan menegakkan hukum terhadap para kriminal tersebut. Malah dia menjadi kriminal itu sendiri ya. Ini terjadi bukan karena kekurangan pengetahuan ya, teman-teman ya. Kalau menurut saya aparat penegak hukum itu cukup pintar, apalagi aparat penegak hukum di Indonesia itu sangat pintar, teman-teman ya. Dia tahu hukum, dia tahu undang-undang. Lalu kenapa seperti ini? Hal ini terjadi karena satu hal, teman-teman ya. Kekurangan integritas, kurangnya integritas, kurangnya orang tersebut untuk keinginan untuk menjadi baik, komitmen untuk menjadi baik, teman-teman. Akhlak kalau dalam Islam, makanya kita bilang apa? Revolusi akhlak. Perbaiki akhlak para pejabat itu, perbaiki akhlak para penegak hukum, supaya nggak ada kriminalisasi seperti ini. Wajar kita sekarang ini kalau kita curiga sama oknum-oknum itu. Kalau ada kasus kita curiga, kenapa? Wajar, terlalu banyak. Nih, ayo lanjut. Ya, yang rusak dari aparat penegak hukum kita itu bukan kurang edukasi, bukan kurang training, ya, tetapi mereka adalah butuh revolusi mental. Jadi revolusi akhlak kalau kami sangat ragu ya untuk komitmen Indonesia menjadi negara emas di
di 2045. Bagaimana Indonesia menjadi negara emas apabila aparat penegak hukumnya Iya. itu alat kebersihannya ya kotor, ya penuh dengan kotoran. Jadi kalau kita mau ngepel lantai, tapi kita menggunakan kain pel yang kotor, yang istilahnya misalnya banyak kotoran tainya gitu kan, maka rumah kita nggak akan jadi bersih teman-teman. Yang ada rumah kita akan menjadi bau. Nah itulah ilustrasi yang kira-kira yang kita hadapi di Indonesia teman-teman. Benar. Di mana Sepakat, bro. Indonesia ini Sepakat. rumah yang bersih, rumah yang mewah, rumah yang megah, tapi alat kebersihannya teman-teman penuh dengan kotoran. Maka saya pastikan Indonesia tidak akan bisa menjadi bersih, ya teman-teman ya. Yang ada tiap tahun, tiap hari, tiap bulan kita hanya mendengarkan berita demi berita kerusakan mental dari aparat penegak hukum kita. Sepakat nih. Ya, artinya memang ya begitulah, terlalu banyak oknumnya. Oknumnya itu lebih banyak dari orang baiknya mungkin. Ya, jadi dan kembali ke masalah kasus Vina Cirebonnya, ya di situ disebut ada Dai Bakhtiar, ada Kapolres saat itu bersaudara sama ini si Nina Agustina, ya. Nah, makin terbongkar semuanya. Dan satu yang gue garis bawah, gue berbeda keimanan dengan Ko Alvin, tapi sama-sama punya iman gitu. Artinya sama-sama mempercayai adanya Tuhan. Sehebat apapun kalian, mau merekayasa kasus, merekayasa peristiwa, manusia ada batasnya sayang, tapi Tuhan gak ada batasnya. Tapi kalau sudah kuasa Tuhan, kalau sudah kuasa Tuhan yang bergerak, maka siapapun manusianya, apapun kuasanya, pasti akan terbongkar. Gua Bebaldus, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbongkar. Jadi teman-teman tahu kasus Vina Cirebon itu yang 8 orang membunuh, yang ada muncul di film juga itu di bioskop. Nah, teman-teman tahu waktu ketika kasus Vina itu, ini kan sampai sekarang nggak benar nih ya, 3 orang DPO nggak ada mukanya juga, dan diduga anak mantan bupati juga terlibat di situ. Sesuatu yang lucu teman-teman ya, kalau kita tarik garis bawahnya, ternyata mantan Kapolres waktu itu ya adalah saudara dari bupati teman-teman ya, mantan bupati di Indramayu di Cirebon di sana teman-teman, bukan di Indramayu, di Cirebon teman-teman ya. Jadi mereka adalah keluarga dari mantan Kapolri, Dai Bakhtiar. Kalau orang-orang tahu Dai Bakhtiar, mantan Kapolri itu punya anak ya, yang satu masuk ke pemerintahan, yang satunya masuk ke menjadi kepolisian teman-teman ya. Nah, tahukah teman-teman bahwa Kapolres yang sekarang sedang diperiksa teman-teman, yang menjadi sorotan masyarakat dianggap tidak melakukan penyidikan dengan benar, itu ternyata adalah Direktur Tipit Cyber teman-teman, yang menetapkan saya sebagai tersangka. Jadi teman-teman bisa melihat ya bagaimana orang yang suka mengkriminalisasi orang ya, sekarang masyarakat tahu siapa yang nggak benar, siapa yang sering membuat hal-hal yang kriminalisasi dan proses-proses hukum yang tidak benar, yang tidak sesuai hukum ini ya, terlihat dengan kasus Vina ini teman-teman ya. Jadi disinilah bukti-bukti itu dimana kita manusia punya limitasi, tapi Tuhan itu yang akan membongkar semuanya tuh teman-teman ya. Kalau kita bergerak di jalan yang benar dan kita mempunyai keinginan yang benar, saya yakin Tuhan pasti akan membantu di situ ya. Dan yang kedua adalah penyidiknya. Ya, penyidiknya itu juga saat ini sedang diperiksa propam teman-teman, dan dalam waktu dekat akan disidangkan di di pengadilan sidang etik kepolisian ya. Kita bisa melihat bagaimana dunia ini atau situasi yang ada di Indonesia ini teman-teman makin lama makin mengkhawatirkan. Ya, saya bilang mengkhawatirkan. Kenapa? Banyak orang yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, bahkan pengacara, malah menjadi oknum yang melanggar hukum, teman-teman ya. Seharusnya mereka menegakkan hukum dan dia seharusnya memberantas para kriminal-kriminal,
dan menegakkan hukum terhadap para kriminal tersebut, malah dia menjadi kriminal itu sendiri. Ya, ini terjadi bukan karena kekurangan pengetahuan ya teman-teman ya. Kalau menurut saya aparat penegak hukum itu cukup pintar, apalagi aparat penegak hukum di Indonesia itu sangat pintar teman-teman ya. Dia tahu hukum, dia tahu undang-undang. Lalu kenapa seperti ini? Hal ini terjadi karena satu hal teman-teman ya, kekurangan integritas. Kurangnya orang tersebut untuk keinginan untuk menjadi baik, komitmen untuk menjadi baik teman-teman. Ya, yang rusak dari aparat penegak hukum kita itu bukan kurang edukasi, bukan kurang training ya, tetapi mereka adalah butuh revolusi mental. Jadi saya sangat ragu ya untuk komitmen Indonesia menjadi negara emas di 2045. Bagaimana Indonesia menjadi negara emas apabila aparat penegak hukumnya, yaitu alat kebersihannya ya kotor, ya penuh dengan kotoran. Jadi kalau kita mau ngepel lantai tapi kita menggunakan kain pel yang kotor, yang istilahnya misalnya banyak kotoran tainya gitu kan, maka rumah kita nggak akan jadi bersih teman-teman. Yang ada rumah kita akan menjadi bau. Nah itulah ilustrasi yang kira-kira yang kita hadapi di Indonesia teman-teman ya. Di mana Indonesia ini kita mempunyai rumah yang bersih, rumah yang mewah, rumah yang megah, tapi alat kebersihannya teman-teman penuh dengan kotoran. Maka saya pastikan Indonesia tidak akan bisa menjadi bersih ya teman-teman ya. Yang ada tiap tahun, tiap hari, tiap bulan kita hanya mendengarkan berita demi berita kerusakan mental dari aparat penegak hukum kita.